Mungkin kiranya sudah lama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini hari Jumat tanggal 23 bulan Juli 2021 kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita bisa belajar kembali di kelas 6 MI Tarwata Mujuklor walaupun secara virtual tanpa ada halangan suatu apapun. Dan alhamdulillah hari ini partisipan ada 9, tidak apa-apa dari 17 anak semestinya ya. Tapi yang lain kita harapkan sedang mulai bergabung atau terkendala sinyal ya. Dan selamat datang Pak Guru sampaikan kepada Fatah. Fatah tadi udah masuk ya Fatah ya. Ini udah bangun Fatah. Kemarin katanya Bapak masih tidur ya Fatah ya. Ya Pak. Bapak di situ? Pak Tasir, salah sehat Pak Tasir? Ya. Alhamdulillah ya syukurlah ini. Ben Fatah bisa bangun. Alhamdulillah kita harapkan Mas Fatah bisa bangun kasih ya. Syukur bisa jamaah syukur di masjid, bantu bapak di dapur, ya kan, nyapu dan lain sebagainya, kemudian mandi, sholat duha, terus kemudian persiapan belajar. Ya begitu Mas Fatah ya, kita harapkan setiap pagi minimal bisa gabung. Syukur nanti tugas-tugasnya bisa dikerjakan. Seandainya pun belum, ya tidak apa-apa. Yang penting minimal bisa gabung Fatah ya. Gitu. Oke, sip. Kemudian Hamdan alhamdulillah selalu aktif. Muhammad Faruk kemarin ada kepentingan kondangan apa, Rok? Iya. Oke. Iya, terima kasih Mas Faruk kemarin yang sudah konfirmasi Pak, saya tidak bisa hadir karena ada acara keluarga ya sudah. Yang penting yang tidak bisa hadir semestinya kalau di surat kan memberi di sekolah ya, di sekolah memberi surat. Kalau di di virtual ini ya paling tidak WA lah Pak, saya ada acara atau apa sehingga kan kita bisa maklumin. Raffi sehat Raffi? Sehat. Kemarin kenapa keluar kasih? Sinyal atau memang bagaimana? Pak Guru pengen tahu. Kemarin kan ada lanjutan pembelajaran matematika bersama Pak Isnan. Saya pantau Raffi ini tidak masuk gitu loh. Kenapa Ram? Baterai nenteng. Baterai nenteng, ya. Ya ini penting ya bagi anak-anak semuanya sebelum pembelajaran jam 6 apa jam 7 HP dicas dulu gitu ya. Atau boleh nyambi casesan boleh kayak gitu. Tidak apa-apa Raffi, tidak apa-apa. Ini kali alhamdulillah semangat, bagus. Kahil ini juga icik-icik kemarin keluar Kahil. Kenapa? Matematika saya pantau tidak kelihatan apa ya? Gimana Kahil? Satunya habis. Ya. Ternyata begitu ya. Oke. Ini untuk koreksi apa disediakan ces, apa sambil dices atau bagaimana terserah ya. Biar nanti bisa aktif. Raffi, terus kemudian Hamdan alhamdulillah kemarin bisa full, Reki juga bisa full ya. Ini dia belum bisa masuk. Ya, tidak apa-apa. Yang penting nanti kita harapkan semuanya bisa ikut pembelajaran. Begitu Fatah ya. Yang penting kita sifatnya manusia berusaha lah. Berusaha apapun yang terjadi dalam kehidupan ini paling kita ya kita ikuti khususnya pembelajaran daring. Minimal ikut gitu loh ya. Syukur nanti Allah logikanya misalkan kita itu
katakanlah tidak tahu ataupun belum tahu. Tapi dengan cara ikut seminar, kayak Kesa kan aktif banget, alhamdulillah ya. Ini kan setidaknya minimal tahu kan begitu. Nanti kan kita bisa bertanya-tanya, terus kemudian mengetahui materi. Karena menurut Pak Guru itu eman-eman sekali jika tidak berangkat, dalam arti tidak ikut seminar ini gitu loh. Karena apa? Ya kan kita males ya mau baca sendiri materi di rumah kan males banget. Bukankah begitu Kesa? Iya kan kali? Misalkan kita duduk di rumah buka buku ataupun buka searching materi kan males banget ya. Sehingga dengan pembelajaran seperti ini, Pak Guru harapkan sekali persiapan kita di semester ataupun akhir kegiatan kelas 6 yaitu ujian madrasah nanti setidaknya bisa membawa kebaikan ya minimal siswa lulus lah kayak gitu. Syukur nilainya sangat bagus-bagus. 10 semua kan ya alhamdulillah. Kan begitu. Nah, Pak Guru beritahu bahwa kaitannya dengan kelulusan itu juga menggabungkan nilai harian. Nah, nilai harian itu Pak Guru ambilkan dari nilai tugas. Jadi jangan sepelekan istilahnya ya. Harapannya nilai tugas ataupun tugas-tugas anak semuanya juga dikerjakan ya sebisanya. Semampunya, nggak harus bagus banget. Semuanya Pak Guru hargai. Ya. Oke, coba Pak Guru cek. Raffi sudah mencangkok ya Raffi ya? Sudah ya kemarin ya? Ya. Oke, Hamdan sudah? Belum? Oke, tidak apa-apa, masih ditunggu sampai hari Sabtu besok jam 16. Faruk sudah nyangkok ya, Ruk ya? Sudah. Bagus, Kahil sudah, Gali sudah apa ya, Le? Sudah. Kesa sudah, terus kemudian Hamdan sudah? Belum tadi. Regi sudah. Faruk juga sudah ya. Untuk Fatah diupayakan sama Bapak ya, Pak ya. Ya sebisanya lah. Nanti kan Bapak pintar nyangkok. Lah itu coba kemarin karena ada pembelajaran mencangkok. Ya harapannya Fatah nanti bisa bersama Bapak nyari apa namanya pohon lah ya. Tanaman buah atau apa terserah bebas. Yang penting berkayu. Kemudian dicangkok gitu loh. Yang dikirim ke Pak Guru itu paling tidak foto. Syukur foto dari awal, kemudian saat pembuatan dan hasil akhirnya. Begitu Fatah ya. Saya kasih nama dulu punya Fatah ya. Ini namanya masih 889. Fatah gitu aja ya, biar nanti Pak Gurunya punya enak. Nih Fatah, kamu udah ganti nama tuh Fatah ya kan? Tuh. Oke. Baik, hari ini terkait dengan tugas materi IPA ataupun bahasa Indonesia yang ide pokok. Saya pikir Pak Guru akan membahas lagi tentang ide pokok di pembelajaran 3 subtema 1 tema 1 kelas 6. Oke, terima kasih. Nanti yang mau bergabung kayak Novel ini biasanya rajin ya, ini belum gabung, nggak tahu kenapa. Oke, tidak apa-apa. Yuk, kita akan belajar. Pak Haji sehat. Oh iya, sehat alhamdulillah Kesa ya. Oh ya Pak Guru belum menanyakan sholat duha hari ini. Silakan disampaikan mulai dari satu-satu siapa terserah. Yang sudah sholat, Cung, atau sampaikan gitu. Sholat Aku sudah duha. sholat. Oke, Kesa sudah. Kali sudah. Sudah. Oke, Hamdan sudah. Belum. Oke, Faruk? Belum. Belum, oke. Reki? Belum. Belum juga. Bagus Kahil sudah sholat 2 4 rakaat? Belum. Belum. Fatah? Belum. Nggak apa-apa. Ya upayakan sih sholat kasih. Ya Raffi coba kayaknya sudah ini Raffi rajin. Belum. Kemarin rajin ya Raffi ya. Ya, oke. Ya, terima kasih atas kejujuran anak-anak dalam menjawab setiap pertanyaan Pak Guru ya. Alhamdulillah. Yang belum ya nanti diupayakan gitu loh. Bagus Kahil tadi belum. Oke. Baik, kita lanjutkan pelajaran kemarin Reki. Dibuka kembali ataupun PR Pak Guru yang kaitannya dengan ide pokok. Silakan dibuka.
Fata yang kemarin tidak ikut, sekarang ya nggak apa-apa. Artinya belum ngarap mungkin ya, belum ngarap ya tidak apa-apa lah. Nanti Fata bisa memperhatikan. Fata sudah mempersiapkan buku di depan kamu. Fata sudah coba perlihatkan Pak Guru bukunya. Iya, coba bukunya diangkat. Oh ya, sip. Ya, pulpennya juga sudah ya. Oke, sip. Ini jadi Pak Dasir nggak kerja ya Pak Dasir ya? Baik, alhamdulillah ya Pak, ya Kang ya. Ya, oke. Jadi bisa Mbak Turi putrane. Oke, siap. Oke, kita akan coba belajar tentang ide pokok. Oke, yang ini yang kemarin kita ini masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Yang mana kemarin ya? Coba aku cari dulu. Yang ini. Oh iya, yang ini betul, yang ini. Sebentar, aku pindah dulu ini ke sini. Oke. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang ide pokok. Hamdan, apa ide pokok itu? Masih ingat nggak? Hamdan, masih ingat? Hamdan, ide pokok itu apa kemarin? Gagasan? Hamdan? Utama. Iya, sip, gagasan utama. Oke, Regi, bagaimana kita mencari ide pokok? Masih ingat nggak? Caranya gimana? Masih ingat, Regi? Lupa? Gimana, Regi? Suaranya. Oh, suara Pak Guru nggak dengar. Oh, ini kurang keras. Halo, cek gimana sekarang? Ya udah. Oke. Ya, pertanyaannya kayak gini, Rek. Kan tadi ide pokok itu gagasan utama ya, atau pokok pikiran yang mendasari sebuah paragraf. Nah, yang Pak Guru tanyakan bagaimana ya kita mencari ide pokok, itu masih ingat nggak caranya? Cara mencari ide pokok dengan kalimat utama. Oke. Bagus. Cara mencari ide pokok itu dengan cara mencari dulu. Mencari ide pokok dengan kalimat utama. Iya, cari dulu kalimat utamanya. Berarti kan kita akan mencari kalimat utama di setiap paragraf gitu loh. Itu Faruk yang kemarin nggak ikut, bisa ditulis ya. Cara mencari ide pokok yaitu dengan cara mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Oke. Ada 4 paragraf yang harus kita cari ide pokoknya. Ya kan? Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, bagaimana bacaannya? Ya. Kemarin Pak Guru sudah share untuk, nah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Dea? Apa siapa? Guru ya, suaranya hilang. Dea, waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa masuk Dea ya. Sip. Oke, nggak apa-apa Dea, ini belum begitu telat banget ya, baru berapa menit. Masih membahas materi kemarin yaitu tumbuhan sumber kehidupan. Ini. Enggak. Untuk Galih, coba dibaca paragraf 1 ini kali. Kelihatan nggak di HP-mu? Yang Pak Guru apa namanya ini? Ya, blog gitu. Indonesia coba. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Oke, stop dulu untuk Bagus Kahil. Sudah dibaca ya sama Kahil. Nah ini kan hanya 2 kalimat. Ini sebenarnya khatulistiwa itu titik. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi,
dataran rendah, dan perairan. Baik, Pak Guru mau bertanya, dari dua kalimat ini, manakah yang disebut dengan kalimat utama? Coba mana? Yang atas. Yang atas. Yang ini ya, Gail ya. Oke. Kenapa sini kalimat utama? Karena kalimat ini yang penting, yang utama, yang pokok gitu loh. Sedangkan kalimat yang bawah ini itu menjelaskan yang atas. Dalam? Ya. Yang ini, yang atas itu. Kesa. Gimana tadi? Indonesia adalah negara keutamaan kepulauan. Ya, kepulauan. Oke, Kesa, terima kasih. Ya, betul sekali. Itu adalah ide pokoknya ya. Ini kalimat utamanya. Kalau sudah kita temukan kalimat utamanya, kemudian kita tinggal mencari apa ya ide pokok dari kalimat utama ini kan tentang Indonesia merupakan negara kepulauan. Untuk paragraf 1 saya pikir kemarin sudah ditulis. Fata, kamu bisa tulis nggak, Fat? Yang ini, Fat. Yang ide pokok paragraf gitu ya. Coba yang ini, Fat. Kamu tulis aja, Fata, yang belum kemarin. Ini Faruk juga nulis. Tulisannya, kalau belum pernah nulis berarti kayak gini, Fata ya. Pertama ditulis paling atas itu hari ini. Hari ini hari apa ya? Jumat ya. Jumat tanggal berapa Fata hari ini? 23 bulan Juli 2021. Coba nulis bareng-bareng sama Bapak boleh ya. Itu setiap pembelajaran paling atas itu dikasih waktu lah ya. Tanggal paling tidak begitu. Ini maaf deh ya kita nunggu Fata sepertinya biar nanti Fata juga ada catatan gitu. Sudah Fata? Sudah ditulis itu? Iya, itu. Ya, ditulis. Yang ditulis paling atas itu waktu hari ini, yaitu hari Senin. Jadi terdata dengan tertib buku kita. Gitu. Apa hari Jumat ya? Jumat 23 Juli 2021 yang paling atas. Ya, kemudian bawahnya itu adalah ide pokok. Sudah, Fata, ide pokok bacaan ya. Yang ini Fata, tumbuhan malah hilang. Ini bisa kembali enggak? Andonya mana? Oh ini ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Yang ketemu kita. Ya, yang ini Fata, yang ini. Nah, yang ini. Apa ya? Ya. Tumbuhan sumber kehidupan. Pelan-pelan aja Fata, nggak apa-apa. Udah itu tulis judulnya kayak gitu aja nggak apa-apa ya. Sudah, yang Faruk sudah apa belum, Bro? Udah. Oke, sip, mantap. Oke. Kurang besar ya, Fat? Kayak gini apa, Fat? Besar nggak ini? Nah, gini ya. Ya. Ditulis ide pokok bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Kalau sudah, Faruk, tulis bawahnya ide pokok paragraf 1 gitu ya, titik 2. Kemarin anak-anak yang lain sepertinya sudah, kayak saya juga sudah. Ya. Kemarin apa ide pokoknya bisa disampaikan kali yang paragraf 1? Indonesia, ayo Le. Sudah ditulis kemarin kan? Belum, Pak. Hah? Belum. Oh belum ya, kalau belum ya ditulis. Kesa, coba paragraf 1 kemarin ide pokoknya apa? Ini selamat datang Noval ya. Baru gabung ya Val? Iya, Pak. Iya, dari mana ini? Apa baru mandi? Ya. Oke. Tadi absen Noval ini kok belum kelihatan ya di mana gitu ya. Sip. Pelajaran apa, Pak? Ini masih tematik, Val, tematik. Terus kemudian nanti kalau
ada waktu ya kita ke bahasa Arab. Kita ke tematik dulu. Ya. HP-nya bukannya enak rubuh, miring, Val, biar nanti apa namanya ya, tulisannya lebih gede gitu loh kalau menurut Pak Guru gitu ya. Kalau berdiri kan tulisannya kecil gitu kan. Oke, terus kemudian ditulis fathah dan juga siapa tadi yang belum ya kali ya. Itu ide pokok paragraf 1 itu bacaannya di sini. Nah, ini Pak Guru perbesar. Nah, ini kebesaran apa ya? Set. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, yang Pak Guru ini blok bisa nggak? Oke, oh nggak bisa. Ya udah kayak gini aja. Itu yang ditulis sama Galih ya, yang tadi belum nulis, terus kemudian si Fatah taruh sepertinya ini. Untuk Fatah HP-nya bisa coba dimiringkan nggak Fatah biar nanti apa tulisannya bisa lebih besar. Lebih besar nggak Fatah tulisannya? Iya. Iya. Ya, siap ya. Itu ya. Oke. Sambil menunggu Fatah menulis ide pokok yang ini Fatah, yang ini ya. Ya, ini Fat, kelihatan nggak? Nah, ini ya. Nah, Iya. ini ide pokoknya itu yang ditulis. Coba Pak Guru minta tolong ke Hamdan. Kamu baca paragraf 2 dan kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum kelihatan? Belum ditulis. Pak Guru kan hanya memerintah untuk membaca, bukan menulis. Ya kan? Membaca. Dari Semua, situ? Pak. Ya? Semua. Ya, dataran rendah kayak gitu dibaca, kan? Ya, bisa. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Ya. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Terima kasih Hamdan. Ini adalah paragraf 2, ya. Lah, sekarang Kak Guru minta tolong kepada semuanya. Kira-kira mana ya yang disebut dengan kalimat utama? Kalimat yang mana ya? Silahkan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 m di atas permukaan laut. 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Mantap semuanya itu yang sudah baca tadi. Betul sekali, itulah yang disebut dengan ya bukan yang disebut dengan kalimat utama. Yang ini kalimat utamanya ya. Set. Nah, ini kalimat utama. Nah, setelah ketemu kalimat utama, selanjutnya kita apain ya kali ya biar ketemu ide pokoknya. Berarti ya kita cari ya. Kita cari apanya? Ide pokok. Kira-kira dari kalimat yang sudah kita bacakan tadi, kalimat utama ini, ide pokoknya apa ya? Coba ada yang sudah menggarap ini tentunya. Coba menurut kalian apa? Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Oke, Reki apa ya, Rek? Iya. Oke, terima kasih Reki. Baik. Kemarin Pak Guru sudah sampaikan juga kaitannya dengan jenis paragraf yang mana di dalamnya ada deduktif, induktif, dan juga campuran. Nah, terkait hal itu di situ ketika paragraf deduktif ya, berarti kan kalimat utama terletak di awal. Lah, ini ya, paragraf. Ini betul sekali paragraf. Ini kalimat utamanya ada di awal,
Lah, ada kalimat utama berarti yang selebihnya yang ini yang hampir sampai tebu. Ini namanya kalimat apa ya? Masih ingat nggak? Hamdan masih ingat nggak? Oh, aku ngomong apa? Itu jenis paragrafnya. Kalau paragraf kemarin ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif, jika apa dan? Tadi Pak Guru udah ngomong sebenarnya. Jika paragraf deduktif. Jika gagasan utama terletak di awal paragraf. Mantap. Sip. Ya, benar sekali. Kalau paragraf induktif apa dia? Induktif, yang induktif. Anu speakernya, anu ya, speakernya yang halo-halonya. Coba dibaca lagi ya. Jika kalimat akhirnya terletak di akhir paragraf. Nah, direvisi dia, diperbaiki dia. Itu bukan kalimat akhirnya, tapi kalimat utamanya. Lah, kan jadi Pak Guru tahu. Ya. Nanti kan dia bacanya apa salah baca atau memang ditulis juga kalimat akhirnya dia ya, diperbaiki ya dia ya. Bisa dibacakan kembali dia. Apa yang disebut dengan kalimat ya, apa yang disebut dengan paragraf induktif? Coba bacakan lagi, udah benar apa belum? Ya. Ya, ini udah buka speakernya. Paragraf. Saya, Pak. Iya, masih dia. Masih dia. Paragraf induktif. Jika kalimat akhirnya terletak stop di dulu akhir paragraf. Oke, diperbaiki lagi. Bukan kalimat akhirnya, kalimat utamanya. Ya, coba diperbaiki, dicoret ya, diganti kalimat utamanya. Apa memang tulisannya kemarin kalau novel tulisannya kalimat akhirnya apa kalimat utamanya, Val? Coba Val, kamu bacakan paragraf induktif novel, coba. Paragraf induktif, Val, coba bacakan. Gagasan utama yang terletak di awal. Yang induktif, Val. Induktif, bukan deduktif. Jika gagasan utama terletak di akhir paragraf. Oh iya, berarti memang dia yang salah nulis dia. Silakan dia diperbaiki dia. Ya betul. Saya pikir kan perlu cross check yang lain. Pak Guru nyampaiannya yang keliru gitu kan. Ya, oke. Ternyata yang lain pada udah benar. Oke, sudah dia? Sudah. Oke, ya. Sip. Oke, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ini disebut dengan kalimat utama. Iya, kalimat utama. Nah, bagaimana mencari ide pokok? Ya, kita tinggal cari kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu, tinggal cari ide pokoknya. Kira-kira dari kalimat yang kita bacakan tadi, itu ide dasarnya apa? Gitu kan? Itu loh. Kalau dia tadi kan menjawab hampir semua. Dia untuk maaf, bukan dia. Regi, maaf Regi. Regi kan menjawab hampir semua, ya kan? Lah Regi, ini disebut dengan kalimat utama. Pak Guru tulis utama ya. Kemudian ini disebut dengan kalimat penjelas. Penjelas P. Itu loh. Kalimat penjelas. Berarti ide pokoknya bukan di sini, bukan di sini, ya. Tapi ngambil dari sini. Kira-kira kalimat yang mana? Kalau mau ditulis kalimat utamanya saja boleh Pak. Untuk menuliskan ide pokoknya ya sudahlah. Kalau memang masih kemampuannya begitu, saya pikir tidak apa-apa. Berarti ide pokoknya boleh kamu tuliskan dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Boleh anak-anak menuliskannya yang itu. Ide pokoknya secara umum biasanya ya Pak Guru sering jumpai di soal-soal itu sama antara ide pokok dan kalimat utamanya jawabannya sama. Novel, ide pokok paragraf kedua kamu sudah digarap belum? Belum, Pak. Baik, ya sudah Pak Guru maafkan ya. Itu tolong yang belum nulis ya. Kamu tulis ide pokok paragraf 2 titik 2 ditulis dataran sampai laut, silahkan. Hamdan sudah? Ya. Oke. Kalau Dea kemarin ide pokoknya apa Dea? Mungkin sudah nggarap? Yang paragraf Sudah, 2? Pak. Coba dibacakan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 m. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Oke. Itu jawabanmu Dea ya? Itu jawabanmu Dea? Nah, Pak Guru revisi atau perbaiki, kamu coret yang hampir semua. Ya. Ya Dea? Iya. Ya, pada prinsipnya ide pokok itu tidak panjang-panjang. Tidak boleh ngambil dari 2 kalimat. Ya ambil aja 1 kalimat. Kalimat utamanya boleh kayak gitu Dea ya. Oke, karena hampir semua ini adalah kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama. Begitu. Sudah dicoret ya? Sudah. Oke, sip. Fata sudah ditulis belum, Fat? Yang ini, Fat, yang dataran rendah. Yang sebelumnya itu ditulis ide pokok paragraf 2. Bisa nggak nulis kayak gitu, Fata? Pelan aja nggak apa-apa. Ide pokok paragraf 2 titik 2. Kemudian kamu tulis ya yang dataran rendah sampai laut gitu. Bisa dipahami, Fata? Oke. Silakan ditulis. Ya. Raffi sudah ditulis belum? Raffi nggak ada anaknya ini. Kameranya Raf dibuka Raf. Mikrofon juga. Sudah ditulis Raf? Belum. Oh, silakan ditulis Raf. Ide pokok paragraf 2, Raffi tulis ini, ya Raf. Sampai laut ini Raf. Ya? Yuk. Ya, silakan ditunggu. Sudah, Pak. Oke, sip, mantap. Kesa sudah ditulis? Kesa, halo? Bagus, Kahil sudah ditulis? Bagus? Pak. Oke, sip. Sampai Baik, laut tok, Pak. dalam? Sampai laut tok. Betul, sampai laut tok, benar. Oke, Val, sip. Kelihatan nggak Fata ya? Yang dataran rendah ini Fata, sampai laut Fata ya? Ya, tulisannya jangan gede-gede Fat ya. Ya yang kecil-kecil aja biar manis gitu loh ya. Sip. Kalau Pak Guru minta tolong ke siapa ya? Ke Raffi aja. Novel aja suaranya agak keras ini, Val. Bacakan paragraf 3, Val. Wilayah pantai masuk dataran rendah Indonesia memiliki Banyak pantai rendah
Karena negara kita terdiri atas ribuan ribuan pulau, tumbuhan dan di di wilayah wilayah pantai pantai adalah adalah kelapa, bakau, dan ganggang. ganggang. Terima kasih. Boleh dengar suaranya Kesha? Boleh nggak? Coba paragraf 3 dibaca. Kesha, halo? Bisa? Ya? Oke, Kesha sepertinya ini ya, tidak dengar suara Pak Guru ya. Raffi, bisa bacakan paragraf 3, Raf? Bisa. Silakan. Wilayah Pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Ganggang. Oke. Ya, halo. Siapa tadi itu? Si Kesha apa? Ya. Ajun baru gabung apa Jun? Oh, jadinya kelihatan. Ya, cari tempat Iya, yang Pak. ini, mungkin yang beda gitu. Jangan artinya pindah tempat barangkali lebih baik begitu loh. Itu memang masalah sinyal gitu loh. Ya. Yes, tapi ya perlu dicoba ya. Yang lain tidak masalah gitu. Kayak saya mungkin jika memang di situ agak gimana, mungkin tempat di mana. Artinya memang untung-untungan lah cari sinyal itu ya. Ajun baru gabung ya Jun? Iya. Kenapa Jun? Baru bangun apa habis main apa gimana ini? Ganteng banget Ajun ya. Iya, sip lah. Tidak apa-apa Jun, ketinggalan. Yang penting masih bisa mengikuti. Tapi beberapa materi kita tadi penjelasan sudah ini John. Kita mulai jam 8.15 kalau nggak salah. Ya upayakan lain waktu memang jika tidak ada kesibukan ya jam 8:05. Ya sudah kita sepakati aja mungkin ya. Kita sepakati aja dalam Maaf telat. Iya artinya nggak apa-apa sebenarnya gitu ya John ya. Betul, Pak. Pribon? Anu tepol dolanan kae bae layangan. Oh, nah gue kan kudune kena ya kuduti ini terus John ya. Artinya jam 8 itu kegasikan apa enggak bagi anak-anak gitu loh, Mbak Mi? Enggak. Cukup ya. Artinya Pak Guru misalkan pengennya 8:30 asalkan sudah standby atau sudah siap, saya pikir Pak Guru ngikut aja gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti resikonya ya mundur menjadi 10:30 katakanlah begitu loh. Tapi ketika jam 8 sudah disepakati dan nyaman untuk belajar, ya alhamdulillah kan begitu. Ya. Oke, enggak apa-apa John, enggak apa-apa John ya. Jam Tapi 8 upayakan aja, Pak. jam 8 aja. Iya menurut aku juga sudah tepat jam 8 dimulai gitu loh. Tapi seandainya yang lain pada siapnya jam 8:30 ya Pak Guru ngalah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi resikonya ya nanti mundur jadi 10:30 kayak gitu. Oke, terima kasih Ajun dan semuanya teman-teman yang ya setidaknya berusaha untuk ikut lah ya. Memang kondisinya masih begini ya. Oke. Kembali ke paragraf 3 ya. Paragraf 3. Coba menurut anak-anak semuanya kelas 6 nih. Dari paragraf 3 ini manakah yang disebut ya atau manakah kalimat utamanya? Silahkan yang pengen bersuara. Manakah kalimat utama dari paragraf 3? Wilayah pantai. Ya, Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Benar sekali ya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ini Pak Guru tadi kan udah ngomong ya bahwa ide pokok biasanya itu
jawaban itu sama dengan kalimat utama, sehingga Pak Guru tidak begitu masalah ketika anak-anak mencari ide pokok, kok jawabannya kalimat utama itu menurut Pak Guru terbetulkan gitu loh. Karena memang biasanya ya itu jawabannya kalimat utamanya itu. Silahkan yang belum ditulis, ya, para ide pokok paragraf 3 sekarang ditulis. Gali sudah? Belum? Pak Guru, Oke. Dalam? kalau Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Oke, terima kasih untuk Regi. Bagaimana kalau jawabannya Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri dari atas ribuan pulau, gitu kan? Nah, itu jawabannya gimana ya? Ini kalau paragraf 3 kan ada 3 kalimat ya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Oke. Untuk si Regi ya. Regi kan? Benar Regi? Iya. Oke. Kayak gini Reg, sebenarnya untuk paragraf deduktif ataupun induktif ya, kita analogikan begini. Aku pengen memberi contoh kayak gini Reg. Sebuah bacaan ya, ini Pak Guru ngarang aja, asal aja, tapi semoga bisa dipahami. Misalkan kayak gini. Buah-buahan segar itu menyehatkan, misalkan gitu ya. Misalkan Pak Guru sedang membaca sebuah paragraf, buah-buahan segar itu menyehatkan tubuh kita, titik. Buah-buahan itu beraneka ragam dan contohnya ada buah apel, buah mangga, buah pir, buah semangka, buah jeruk. Buah-buahan biasanya kita sering jumpai di sekeliling rumah kita. Misalkan rumah kita belum terdapat tanaman buah, kita bisa membelinya di pasar. Dari bacaan itu kan kita bisa pikirkan begini, Rek. Artinya ketika kalimat utama itu adalah kalimat yang masih bersifat umum, Rek. Itu loh, masih bersifat umum dan belum khusus. Dalam arti belum khusus itu belum merupakan kalimat penjelas, gitu ya. Contohnya lagi kayak gini. Kalimat umumnya kayak gini, Rek. Misalkan apa ya? Emangnya apa ya? Ayam, misalnya bukan ayam, hewan ya. Hewan-hewan itu beraneka macam. Ini kalimat utamanya ya. Ini kalimat utamanya, kalimat umumnya. Lah, terus kemudian hewan itu contohnya ayam, kucing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Berarti kalimat yang kedua itu adalah kalimat penjelas. Lah, sama halnya dengan paragraf bacaan ini. Artinya dari bacaan itu untuk mencari kalimat utamanya ya, yaitu kita mencari kalimat yang masih umum ya. Pak Guru pengen menjelaskan seperti itu. Kalimat yang masih umum di sini yaitu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ini kan masih umum banget. Gitu ya. Nah, terus kemudian wilayah pantai termasuk dataran rendah ini dijelaskan. Lah di Indonesia itu memiliki banyak pantai kan. Pantai kan dataran rendah ya, gitu kan. Karena apa? Negara kita terdiri atas ribuan pulau. Ini menjelaskan kalimat yang ini, Rek. Gitu loh. Nah, terus kemudian dijelaskan lagi bahwa tumbuhan di wilayah pantai contohnya ada kelapa, bakau, dan ganggang. Jadi untuk Regi bisa diperbaiki untuk kalimat utamanya ataupun ide pokoknya yang ini, Rek. Itu ya, Rek ya. Pak Guru lebih menekankan, bukan menekankan, sering-seringnya lah bahwa kalimat utama ide pokok itu terdapat di awal paragraf, Rek, yang ini.
seringnya kita jumpai kalimat utama ataupun ide pokok itu terletak di awal paragraf, sehingga banyak sekali jenis paragraf yang sifatnya deduktif. Begitu ya, Rek ya? Ya, semoga bisa dipahami lah. Ya. Silakan yang belum ditulis atau merasa keliru, ditulis revisi ataupun jawaban ini. Ide pokok paragraf 3.2. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Silakan yang lain. Reki bisa direvisi jawabannya? Ya. Oke, Ajun. Ajun tadi belum nulis paragraf 2 ya, Jun ya? Belum, Pak. Oke. Kalau belum berarti kamu tulis saja yang ini, yang pertama, kalimat pertama ini, yang dataran rendah sampai laut gitu, Jun. Fatah masih semangat ya, alhamdulillah. Sip, Fatah. Rambutnya udah panjang, Fat, mestinya dipotong gitu loh, ya. Ya. Iya. Itu. Ya, misalkan Fatah babahnya lagi kerja, lagi sibuk, kan bisa ikut pembelajaran, kan tinggal klik linknya, terus kemudian gabung gitu kan. Ini kan pembelajarannya enak di rumah, boleh sambil metang, ngemil, boleh gitu loh. Ya kalau di sekolah kan nggak boleh ya, sambil makan di kelas nggak boleh. Di rumah kan ya, tapi ya tetap fokus mengikuti pelajaran. Itu loh. Ini dilalahkan PPKM dari pemerintah diperpanjang sampai tanggal 26, sehingga ya kita daringnya pun otomatis ya diperpanjang kayak gitu. Nah, setelah tanggal 26 besok seperti apa kita tunggu saja lah. Berarti ada pertemuan, Pak. Pribon? Ada pertemuan. Ya, kita belum membahas itu, Bu, ya. Belum membahas itu. Setelah tanggal 26 itu mau bagaimana begitu, ya. Dan tentunya kita ya inilah karena lembaga pendidikan resmi otomatis kan mengikuti aturan pemerintah, tidak bisa ini sendiri. Tapi ya mudah-mudahan mungkin besok seminggu berapa kali seperti dulu kan bisa saja. Itu yang paling mungkin. Misalkan 1 minggu 3 kali di tatap muka kelompok, terus kemudian selebihnya daring seperti ini. Itu gambaran saya begitu. Tapi seandainya masih nyaman dengan kondisi belajar seperti ini, ya malah alhamdulillah ya, malah menurut Pak Kur itu cukup praktis gitu loh. Yang penting anak-anak semangat, orang tua juga paling tidak ngoprak-ngoprakin lah. Biar paling tidak masuk pembelajaran. Gitu. Sudah ditulis anak-anak semua? Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ya, ya nggak usah semuanya, nanti capek tangannya Fatah ya. Sampai rendah aja Fatah ya. Ya, oke. Coba Dan, sambil kita nunggu yang lain Dan. Ini kan kalimat utama ya Dan ya. Kemudian yang Indonesia dan seterusnya ini sampai bawah disebut kalimat apa ya Dan ya? Kalimat apa? Ayo, ini kan kalimat utama yang ini tadi, yang ini sampai wilayah. Nah, terus kemudian yang Indonesia sampai bawah nih. Nah, ini namanya kalimat apa ya, Nan? Penjelas. Nah, sip. Yang namanya kalimat penjelas fungsinya berarti untuk apa, Dan? Menjelaskan kalimat. Menjelaskan kalimat utama. Nah, bagus, Nan. Ini. Ya. Ini kalimat utamanya. Tadi Hamdan Pak Guru menjelaskan tentang kalimat yang umum, kemudian kalimat khusus yaitu kalimat penjelas. Kira-kira bisa dipahami nggak Dan? Kamu kira-kira paham nggak dengan yang Pak Guru sampaikan gitu? Kalau enggak, sampaikan enggak saja gitu. Enggak paham?
Paham nggak? Artinya bagaimana kita mencari kalimat utamanya itu Hamdan, paham nggak? Kalimat utama kan kalimat yang masih umum lah, yang belum dijelaskan masih. Atau gini aja ya, Pak Guru carikan di sini ya. Tadi ini Pak Guru baru download. Nih, sebentar Dan. Paragraf apa ya? Paragraf. Udah deduktif aja nih. Nah, barangkali ada contoh Dan. Contoh gitu ya. Biar anak-anak Pak Guru harapannya paham gitu loh. Nah, coba ini. Ya. Ini kalimat yang sederhana aja gitu loh. Nah, contoh paragraf deduktif dan induktif mungkin ya. Enggak. Ya. Ini sepertinya sulit dipahami oleh anak-anak gitu loh. Ya, kalau Pak Guru sulit menjelaskan, ya Pak Guru ini aja di Google gitu. Mungkin dengan ini anak-anak bisa lebih paham. Contohnya nggak di sini? Kita cari contoh. Oh itu. Contoh lah ini. Ya, mungkin ini nanti bisa di. Ini kelihatan semua nggak tulisannya ya kalau yang di Google ini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ini saya pindah ke sini. Di Google ada untuk memperbesar nggak ya? Coba Pak kerja. Sepertinya nggak ada untuk memperbesar loh, tapi lumayan lah ya. Ya oke. Sip. Ya paling tidak yang ini. Pendidikan. Yang ini aja udah nggak apa-apa ini. Deduktif. Ingat-ingat maka deduktif itu kalimat utamanya terletak di awal. Itu aja John. Nah, Pak Guru pengen ini bahas paragraf ini. Kelihatan nggak John tulisannya John? Kelihatan. Kelihatan ya. Oh, nggak terlalu besar ya. Hanya bisa diperbesar dengan Word. Ya. Length. Nah ini saya copy di sini, saya perbesar ya. Kok nggak bisa diperbesar? Nah, besar banget nggak? Ini apa ya? Apa nggak bagus ya? Ini aja lah ya. Udah ini. Ini untuk membuktikan bisa dibaca apa tidak, aku minta tolong ke Ajun, coba baca pelan aja Jun. Yang ini aja Jun. Ya. Ada beberapa varian gitu coba. Ada beberapa varian teman di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dengan dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari kering. Setelah dijemur, demikian sampai kering, daging sapi digoreng, kemudian diberi bumbu balado. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita pahami ini ya, ini kan di sini ada kalimat utama. Coba menurut teman-teman semua, anak-anak semua, kalimat utamanya yang mana ya?
Ada beberapa varian. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Oke, bagus, terima kasih Dea, Reki. Ya, itu adalah kalimat utama. Kalimat utama cukup satu saja, Rek, ya, Dea dan teman-teman. Kemudian, kenapa ini disebut dengan kalimat utama? Karena kan pokok pikirannya di sini. Ini kalimat yang penting, yang pokok, yang menjadi dasar paragraf gitu loh. Ini kan makanan ini kan ini ya. Makanan ini terbuat dari daging sapi, kan menjelaskan tentang ini, makanan khas Padang itu. Kemudian daging sapi tersebut kemudian ini kan menjelaskan kalimat yang ini gitu loh. Bisa dipahami enggak ya? Nah. Berapa di kota besar? Pengen ada kalimat yang sederhana banget gitu loh, yang mana ya, pernyataan taraf. Oke, sementara Pak Guru contoh paragraf deduktif induktif sederhana mungkin apa ya? Ya, sebentar anak-anak ya. Itu adiknya Jun apa Jun? Ikut belajar Jun. Contoh paragraf deduktif. Ya, ini mungkin ini Dea, coba Dea nih. Jangan akibat mengantuk masih terjadi. Ya. Ini ya satu lagi apa ya? Satu lah. Tapi ini sepertinya masih terlalu jelimet gitu ya. 5 contoh paragraf. Coba ini Dea sebentar banget ya. Nah ini. Pak Guru pakai Google langsung ini Fata, biar nanti anak-anak bisa paham gitu loh. Ini memang materi agak perlu berpikir keras untuk membedakan paragraf induktif dan deduktif gitu. Sarapan pagi, mendidik anak. Ini masih panjang-panjang loh ya. Ya. Coba kita satu lagi ya, satu lagi. Kalau ini masih untuk paragraf. Ya. Sebentar. Ini malah berisi. Ya. Berisi kayak gini. Ada contohnya enggak? Oke, menjadi fondasi. Ternyata tidak. Oh, jenis-jenis paragraf. Kita lihat ke bawah dulu. Ada contohnya apa tidak? Nah, ini mungkin bisa membantu ya. Pada intinya paragraf deduktif itu adalah paragraf yang dari umum ke khusus gitu loh. Itu. Ya. Artinya pertama kalimatnya itu umum dulu ya. Contoh misalkan menjelaskan tentang buah-buahan. Buah itu bermacam-macam. Misalkan ini kalimat umum ya kan. Kemudian kalimat khususnya buah bisa menyehatkan tubuh kita. Ini kan khusus. Contohnya buah semangka, stroberi, jeruk. Lah ini kan khusus. Lah menjelaskan kalimat yang buah itu beraneka ragam gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kayak gitu. Kemudian yang induktif dibalik dari khusus ke umum gitu. Oke. Mungkin bisa membantu ya. Kalau contohnya di sini ada enggak? Banyak sih ya. Tapi saya pikir itulah kaitannya dengan penjelasan paragraf. Baik, kita lanjutkan. Oke, materi ya ini. Oke, paragraf terakhir dibaca oleh Ajun sudah baca. Reki sudah apa belum ya? Reki belum sudah baca, Rek? Sudah baca belum tadi? Kalau belum silakan dibaca dataran tinggi ini. Paragraf 4 silakan. Sampai mana, Bang? Sampai sayuran. Kelihatan? Dataran tinggi adalah
daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 m di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia, tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tangerang atau Jawa Timur, dataran tinggi Alas atau Aceh, dan dataran tinggi Aceh atau Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, teh, buah-buahan, dan sayuran. Oke, ini paragraf 4 ya. Coba Rek, jawabanmu apa di bukumu? Ya. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 m di atas permukaan laut. Oke, benar. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Oke, yang benar alhamdulillah. Yang belum ataupun yang belum baru gabung ya kayak Fata, silakan ini ditulis, Fat. Yang ini Kalau Fata. ini Gimana? Kalau jawabannya ini gimana? Dataran Silakan. tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 m. Benar. Itu juga boleh. Ya, pemahaman kita yang namanya daratan biasanya patokannya adalah di atas permukaan air laut. Tidak harus disebutkan ini nggak apa-apa. Ya, memang Pak Guru lebih berharap bagaimana anak-anak sudah menemukan kalimat utama, terus kemudian dari kalimat utama itu mana kalimat yang paling inti gitu, kayak dia tadi kan sudah menemukan. Itu dataran tinggi adalah daratan luas di atas 200 meter misalkan begitu. Boleh. Ajun yang belum nulis silakan ini ditulis ya Jun ya. Kelihatan Jun? Kelihatan. Oke, sip. Novel sinyalnya gimana ini ya? Kayak keluar masuk, tapi tidak apa-apa. Nah, itu udah kelihatan Val. Yang ini Val. Dataran tinggi sampai laut ya. Sampai 200 m aja nggak apa-apa. Tadi ide pokok paragraf 4 gitu Val. Udah belum? Udah. Oke. Oh. Siap, Pak. Oke, siap Noval, siap. Oke. Udah. Yuk. Pak, makan dulu. Oh, iya. Sambil sarapan boleh lah ya. Yang penting iya. Iya, boleh. Ya. Ya, daripada nanti kena ini ya. Boleh. Sama apa, Raffi? Ikan kangkung apa? Sapi lah. Oh, ya. Sop sapi ya. Ya. Ya.
baik kalau sudah. Galih masih ya? Masih nulis, Le? Masih nulis, Le? Pak. Oke. Baik. Baik, kalau sudah berarti kaitannya dengan paragraf, insya Allah sudah aman ya. Ya nanti kita bisa perdalam lah tentang paragraf deduktif dan induktif. Kesimpulannya apa? Bahwa paragraf deduktif yang di depan apanya? Coba Kaib masuk ya. Ya, Pak. Oke. Kaib di rumah mana ini? Di mana, Ib? Oke, tidak masalah. Yang penting bisa gabung. Kemarin Kaib Pak Guru cari-cari nggak berangkat ini Kaib kemarin ya. Ini ya. Oke. Silakan Kaib disiapkan bukunya. Buku tematik. Ya. Oke, coba. Ya, halo. Mana? Rambungnya jam berapa, Pak? Rambungnya Ya, jam berapa? jam 10 ya. Jam 10 gimana? Ya, Pak. Hah? Habis, Pak. Baterainya habis? Habis. Kalau sambil dicas bisa nggak, Noval? Misalkan cari SSH, kemudian sambil masuk mungkin di kamar mungkin gitu. Saya pikir nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu loh, ya. Bisa nggak? Nah, itu bisa. Kalau nggak bisa ya mau gimana lagi ya? Nggak apa-apa, diizinkan keluar. Atau ke rumahnya Raffi juga boleh sih, Noval ini kan. Boleh. Yang penting harapannya bisa jam 10 kan nggak lama lah, tinggal setengah jam. Ya monggo Novel bagaimana yang terbaik lah kayak gitu. Baik, Ini kaitan tulis. gimana? Ini ditulis. Sebenarnya kita hanya menulis kalimat utama ataupun ide pokok ya. Ini Kaib ya? Ya. Ya sudah, kalau memang baru gabung dan belum sempat menulis, mungkin nanti bisa japri-japri sama teman ya kan? Sama teman yang sudah nulis hari ini. Ya. Nanti kita bisa lanjutkan. Oke, Kaib, terima kasih sudah gabung ya. Raffi sedang makan, saya pikir nggak apa-apa. Pak, berangkat semua nggak sih, Pak? Hari ini 13 partisipan, berarti ya yang belum pernah masuk siapa sih ini ya? Fatah ini alhamdulillah ya kan, alhamdulillah. Yang belum pernah berarti kan si siapa? Hamdan. Sama Anis. Anis. Oke. Anis nomornya sudah di grup belum? Lana, Pak. Lana juga. Latifani juga nggak pernah masuk ya. Di sekolahan. Terus kemudian Salva apa ya? Iya, sama Alfa kemarin udah kan, Pak? Siapa kemarin yang udah? Kemarin? Ya. Alfa. Oh ya, Salva ya. Salva pernah masuk kemarin. Oh, hari ini nggak masuk ya. Ini Latifani ya dan Anis ini yang Pak Guru belum pernah ini. Viva, Pak. Ya? Ival. Ival. Siva. Oh, iya iya Siva. Oh, Siva juga belum pernah ini. Oke. Ya nanti Pak Guru japri-japri ke anaknya atau ke walinya bagaimana ini orang tuanya, apa memang kendala apa kan perlu kita telusuri gitu. Baik, kaitannya dengan paragraf. Mudah-mudahan bisa dipahami, tapi ada dua catatan di sini yaitu tentang pengertian paragraf yang penting lah. Paragraf deduktif dan induktif. Coba aku pengen tahu ke Dea, apakah Dea ini bisa membedakan paragraf deduktif dan induktif apa belum? Induktif yang maksudnya kayak apa? Deduktif itu maksudnya paragraf yang bagaimana Dea? Coba bisa disampaikan. Artinya, Pak? Ya, artinya atau penjelasannya boleh.
Paragraf deduktif yaitu jika kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Induktif jika kalimat utama terletak di akhir paragraf. Bagus. Kaif bisa diulangi? Apa yang dimaksud dengan paragraf induktif dan deduktif? Halo Kaif, mikrofonnya bisa dibuka? Ya, Pak. Silakan, sampaikan. Bentar, Bapak. Kameranya bisa dibuka nggak? Bisa. Ya, biar lebih jelas sekali dibuka aja nih. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 Oh, tadi Kaif tidak nyimak jawabannya dia ya, penjelasannya dia. Oke, coba Ajun, aku pengen tahu ke Ajun. Ajun bisa menjelaskan nggak perbedaan paragraf induktif dan deduktif? Itu saja yang Pak Guru pengen tekankan pada anak-anak. Bisa nggak, Jun? Induktif itu apa? Deduktif itu apa? Iya, coba Ajun bisa nggak, Jun? Jelaskan. Ini voucher aja ya, 2445. 8 kan. Aktif 12. Gimana, Jun? Induktif. Ajun sudah punya catatannya belum ya? Belum. Oke. Coba sekarang dia bacakan yang belum punya catatan paragraf induktif dan deduktif ya. Dicatat gitu loh ya. Dia bacanya yang pelan biar teman-teman yang belum punya catatannya itu bisa menulis. Silakan Kaif, Fata ditulis, sepertinya kemarin ini tidak hadir dan sekarang perlu ditulis. Faruk juga ini. Ya, Pak. Oke, silakan ditulis. Dia sampaikan. Deduktif yaitu jika Tulis kalimat pelan dia pelan. Ini anak-anak lagi nulis. jika kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Tulis yang belum ini, silakan. Kaif tulis. Yo. Udah. Sudah belum Kaif? Belum. Udah, Pak. Silakan dilanjut ya. Induktif yaitu jika kalimat utama terletak di akhir paragraf. Ya. Tulis Fata. Kalau kecepatan Fata ngomong kecepatan ya. Bisa mengikuti apa tidak? Ulangi itu, minta diulangi. Dah. Yang induktif apa deduktif? Deduktif. Deduktif yaitu jika kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ya. Oke. Sudah. Induktif yaitu jika kalimat utama terletak di akhir paragraf. Gara-gara kelas 6 sih. Kamu kelas 6 ya itu lah. Iya. Ngomongnya Sudah ditulis yang lain? Ajun? Sudah belum, Jun? Belum. Oke. Udah. Oke.
Sudah ditulis semua ya? Faruk sudah ditulis belum? Udah, aku udah, Pak. Oke. Coba pengen tahu Faruk hasilnya kayak apa coba. Bacakan paragraf induktif dan deduktif. Faruk, bacakan. Deduktif Ya. kalimat awal Terus. Terus. Sudah loh. Oke. Baik kalau sudah ya. Raffi sudah selesai makan? Dah. Ya, semangat lagi ya Raffi ya. Oke. Baik. Kita akan coba lanjutkan ya. Pembelajaran 4. Pembelajaran 4 nih. Pembelajaran 4. Oke. Ini apa ya? Ya. Ya, yang ini sepertinya. Aku dari buku aja. Oke, ini pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ini materinya ini ya. Tentang bahasa Indonesia, IPA dan juga IPS. Ya, kita lihat gambar ini ya. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu ya. Coba ada yang bisa menjelaskan gambar ini enggak? Ini? Ya. Ya, makasih. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Ya apa sih? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Kak bisa enggak? Yang ini. Bisa menjelaskan gambar ini? Enggak. Siapa coba yang bisa menjelaskan? Kok di sini ada gambar apa ini ya? Tumbuhan. Tumbuhan. Nah, terus kemudian ada gambar hewan ya? Kambing. Gambar hewan, kemudian ada gambar manusia juga. Sama. Ya. Nah, terus kira-kira maksudnya apa ini ya? Terus dari tumbuhan ada tanda anak panah oksigen, kemudian dari hewan dan juga manusia ini ada apa namanya? Mengeluarkan CO2. Ini Raffi lagi gambar apa, Raf? Hah? Ya. Silakan Raffi coba dijelaskan kalau memang sedang banyak aktivitas di situ. Kira-kira maksudnya apa, Raf? Ini kamu Raffi kan udah menggambar apa ini dilingkar-lingkari kayak gitu mungkin. Iya. Iya. Ya, ini Polai Raffi ini deh yang gambar-gambar kayak gini ternyata. Ya. Kira-kira maksudnya apa, Raf? Nah, Pak Guru hapus lagi. Ini artinya dia bisa menjelaskan barangkali sebelum Pak Guru menjelaskan. Apa ya? Tumbuhan, kemudian Lingkungan alam. Ya, lingkungan alam. Bagaimana, Rek? Sebenarnya kan kita bisa baca ya dari gambar ini. Ada tanda anak panah, kemudian ada O2. O2 itu oksigen. Kemudian CO2 itu karbon dioksida. Gitu loh. Nah, oksigen itu adalah gas yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian CO2 itu gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kok bisa ada gambar seperti itu ya? Ada yang bisa menjelaskan?
Regi bisa menjelaskan nggak? Belum, Pak. Belum, oke. Baik, Pak Guru jelaskan kaitannya dengan gambar tersebut. Ini adalah sebuah gambar di mana tumbuhan dan manusia hewan ini saling ketergantungan, saling membutuhkan. Yang mana manusia dan hewan dalam proses kehidupannya membutuhkan oksigen. Lah, oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan. Ya. Nah, kita kan membutuhkan oksigen ya, biasanya kalau ini ya, apalagi musim COVID sekarang kan lagi butuh banget yang namanya oksigen kan begitu ya, hampir tabung oksigen ini dibutuhkan banget oleh masyarakat kita, terutama yang mengalami isolasi mandiri di rumah ataupun di mana kan begitu. Nah, termasuk ketika anak-anak pergi ke rumah sakit dulu misalkan, kan orang yang sakit biasanya di sampingnya ada oksigennya ya. Ini coba Pak Guru perlihatkan yang di YouTube ada nggak? Nah, ini oksigen. Orang sakit dengan ada oksigen. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini. Nah, yang jelas ini juga ya. Ini pasang oksigen pada pasien. Ini kan lah ini. Ini ya. Badan kita memang membutuhkan kolesterol untuk pembentukan hormon. Kalau kadarnya iklannya ya, di loading sebentar. Oksigen bisa dipercepat nggak? 1,5, 2, dan 6 meter kubik. Selain tabung oksigen ini juga kita membutuhkan alat bantu lainnya, yaitu regulator, air steril, dan juga troli. Nah, troli ini fungsinya itu untuk membantu transportasi. Tabung yang kita gunakan itu produkan dari Pure Air, medical grade, dan sudah terdaftar AKL-nya. Untuk regulatornya sendiri, kita ambil. Ya, yang putih ini adalah tabung oksigen, isinya oksigen gitu loh. Ya. Ini orang kalau masuk rumah sakit, sesak nafas dan lain sebagainya sangat membutuhkan ini gitu loh. Itu oksigen. Lah, oksigen ini sangat dihasilkan oleh tumbuhan gitu loh. Nah, makanya akan sangat bagus sekali misalkan lingkungan rumah kita, sekolah kita ya, itu ditanami tumbuh-tumbuhan. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk memperbanyak oksigen. Semakin banyak tumbuhan, semakin banyak oksigen. Coba bisa dirasakan nggak Faruk? Misalkan Faruk berada di suatu tempat yang jarang tumbuhan, kemudian Faruk ke suatu tempat ke Jati Jajar atau ke Baturaden yang banyak tumbuhan. Rasanya akan berbeda nggak? Beda banget. Ya, beda banget. Kalau misalkan di Baturaden yang penuh dengan tumbuhan, apa yang Faruk rasakan di sana? Adem, ya kan? Nah, ini adem, sejuk, dan seger gitu loh. Begitu, itu salah satu perbedaan ketika tempat banyak oksigen atau banyak tumbuhan dengan yang sedikit dengan tumbuhan. Makanya kita di desa alhamdulillah masih banyak tumbuhan, berbeda sekali dengan di kota Jakarta misalnya. Ini kan langka tumbuhan ya, sehingga rasanya ya panas, ya macam-macam lah kayak gitu. Oke, ini kaitannya dengan tumbuhan. Baik, itu kaitannya dengan tematik hari ini, dan saya pikir hari ini masih ada waktu sedikit untuk bahasa Arab lah ya, berapa menit itu. Untuk tematiknya Pak Guru tutup dulu dan sekarang kita ke bahasa Arab. Ya. Untuk tematik berarti hari ini tidak ada tugas ya, masih ada tugas yaitu anak-anak membuat mencangkok tanaman bagi yang belum
membuat. Tapi kalau yang sudah ya terima kasih. Kaib, halo Kaib. Kamu sudah mencakok tanaman belum? Belum. Ya coba segera buat ya, terserah. Yang penting tanaman berbuah atau apa ya. Nanti kalau punya dia berhasil ya, itu boleh Pak Guru dikasih cangkokannya tanam di kebun Pak Guru gitu ya. Jambu apa ya Dea ya? Jambu demak. Nah ini Pak Guru sepertinya kok tertarik dengan jambu demak. Kemarin pas Pak Guru ke situ sama ibumu sebenarnya ditawari jambu itu, cuman waktunya sedang terbatas. Ya lain kali insya Allah. Insya Allah kalau dikasih bibitnya siap Pak Guru untuk ini menanam. Baik, ada materi bahasa Arab. Ya, ini materi bahasa Arab kelas 6. Pak Guru tadi pagi jam 7 baru searching mencari buku bahasa Arab dan alhamdulillah ketemu. Sebenarnya sudah ada ya buku bahasa Arab, cuman ini masih revisi 2019 dan yang Pak Guru cari itu revisi yang terbaru, itu 2020. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Di samping anak-anak sudah ada buku bahasa Arab belum? Artinya jangan campuran dengan buku tematik, Jun. Ya, boleh menggunakan buku bahasa Arab tahun lalu. Jika seandainya sudah nggak ada ya tahun atau buku yang baru nggak apa-apa. Jangan campuran loh ya. Enggak Pak, campuran. Oke. Sekarang anak-anak tulis saja biar ada bekasnya di buku. Guru, Dalam? kalau dicampur sama fikih. Gimana ya? Akan lebih baik jika yang agama, regi itu sendiri-sendiri. Akan lebih baik begitu loh. Iya. Iya. Ya pakai bahasa Arab yang tahun lalu boleh kan. Kalau tahun lalu masih kosong ya karena COVID, mungkin nggak pernah nulis. Ya pakai yang tahun sebelumnya lah. Pakai kelas 4 kan bisa. Usahakan jangan campuran. Fata sekarang nggak boleh campuran ya. Nanti kamu yang kesulitan sendiri gitu loh. Ya. Itu novel masih bisa itu sambil dicas apa Val? HP-nya? Oke. Enggak Pak. Oke, enggak Pak, masih bertahan ya. Oke, siap. Mudah-mudahan sampai jam 10 ya Val ya. Kamu tulis anak-anak Ad-Darsul Awal. Pelajaran pertama. Jangan lupa tanggalnya. Ya, hari ini hari Jumat. Ya, 23 Juli 2021. Ditulis Raffi. Sudah ditulis Raffi? Reki lagi mencari buku apa ya ini? Sudah ketemu, Rek? Ya untungnya sekolahnya di rumah ya, bukunya nggak disiapkan di meja, bisa langsung ke kamar ya. Itu nyari. Pak. Ya, halo. Ini tulis blok Arabnya. Iya, ditulis. Betul, Ad-Darsul Awal, pelajaran 1. Silakan Kahil ditulis. Nih, Fata udah nulis apa belum Fata ya? Kaib, kameranya dibuka Ib. Biar Pak Guru bisa lihat aktivitas anak-anak. Oke. Ya, Fata ini rajin banget, alhamdulillah. Semangat Ajun, saya Kesa juga semangat banget ini. Penting aktif gitu. Oke. Ad-Darsul Awal. Ya. Kaib sudah ditulis, Kaib. Si Fata sudah ditulis tanggalnya. Di atas, biar nanti ada inilah.
keterangan waktu? Sudah, Pak. Oke, sip, mantap. Baik, kita lanjutkan. Sudah ditulis. Sudah, Pak. Oke, pelajaran pertama at-tarsul awal. Ya. Ya, kalau kita lihat di daftar isi ya. Daftar isi ini adalah buku kelas 6 yang harus kita pelajari selama 1 tahun, Fata. Ya. Ada pelajaran pertama, kemudian sampai pelajaran khomis. Khomis berapa ya? Khomsatun berapa? 5, ya kan? Ya. Berarti kalau kita bagi menjadi 2, semester 1 ada 3 at-tarsul awal, at-tarsul tsani, at-tarsul tsalis, ya. Semester 1, kemudian semester 2 ada 2 bab, at-tarsul rabi dan at-tarsul khamis. Gitu ya. Oke, semoga semester ini kita bisa selesaikan 3 bab ini gitu loh. Ya. Ya, semampu kita lah. Aku perlu perbesar apa enggak ini biar kelihatan. Nah, sekarang temanya itu adalah as-sa'atu. 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 Kesa artinya apa itu as-sa'atu? As-sa'atu. Ada yang tahu kelas 6? Dalam? Bateraiku habis. Oh, baterainya siapa? Kaib? Tinggal 20. Tinggal 20%. Bertahan sampai 10 menit lagi enggak, Kaib? Bisa. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, terima kasih. Ya. Ditulis untuk bab 1 yaitu as-sa'atu, anak-anak semuanya. As-sa'atu. Artinya jam atau waktu. Ya. Ya, as-sa'atu ditulis ini. Pelan aja ya. Yang bawah nggak usah nggak apa-apa. Yang bawah nggak usah. Ya. Iya, Pak. Oke. Ini yang apa artinya, Pak? Dalam waktu atau jam boleh ya. Artinya nggak apa? Jam atau jam, JAM, jam atau waktu. Jam ya. Misalkan ada pertanyaan, kami sa'atul an, jam berapa sekarang, kan gitu. Jam. Yang bawah ini Fata nggak usah, nggak apa-apa yang ini, ini nggak usah. Ya. Ini adalah materi-materi yang akan dibahas di tema jam. Yaitu al-mufradat itu nanti kosakata ya. Dan al-istimah ilan nas ini nanti mendengarkan teks. Kemudian takdimul nas penyajian teks. Terus apa ini? Keterampilan membaca. Ada fahmun nas memahami teks. Kemudian ada menganalisis ya, tahlilun nas. Kemudian ada keterampilan membaca. Kemudian di kegiatan 3 ada demonstrasi ungkapan bersama. Kemudian yang keempat ada demonstrasi ungkapan secara personal. Ada latihan dan ulangan juga. Nih. Coba anak-anak ikuti Pak Guru. Kita baca yang ini ya. Kami sa'atul an. Coba semuanya bisa kayak gitu enggak? Kami sa'atul an. Coba. 1. Pak Guru terlalu cepat apa ya? Kami sa'atul an. Coba sekali lagi. Kami sa'atul an. Ya. Ya, terus kemudian as-sa'atul an. Coba. As-saniyatu wan nisfi. Oke, coba. Hamdan yang pertama, terus kemudian Galih yang menjawab. Hamdan yang bertanya, Galih yang menjawab. Coba, Hamdan silahkan.
Kamis sa'atul an. Mbak kali. As-sa'atul an. Ayo kali. As-sa'atul an. As-saniyatu wa nisfu. Itu anak. As-sa'atul an. Gitu aja nggak apa-apa. As-sa'atul an. As-saniyatu wa nisfu. Gitu coba. Bisa kali? As-sa'atul an. As-saniyatu wan nisfu. Wan nisfu. Oke. Dea bertanya, Regi menjawab. Kamis sa'atul an. Regi. As-sa'atul an. As-saniyatu wan nisfu. Oke. Coba Kesa bertanya, terus kemudian Kahil menjawab. Silakan Kesa. Kamis. Kamis sa'atul an. Terus Kahil. As-sa'atul an. As-saniyatu wan nisfu. Oke. Raffi bertanya. Kaib menjawab. Kamis sa'atul an. Terus as-sa'atul an. Wan as-saniyatu wan nisfu. Bagus. Fatah bertanya, Faruk menjawab. Silakan Fatah. Fatah, Kamis. Kamis sa'atul an gitu, Fat. Kamis, ayo. Yang ini, Fat. Kamis sa'atul an. Ya, Fatah. Kamis. Ayo dibaca. Kamis sa'atul an. Ya. Kamis sa'atul an. Oke, terus kemudian Faruk apa tadi ya? Yang Pak Guru tunjuk. Benar Faruk ya? Halo, Rok? Oh. Ya udah dijawab Noval. Jawab Noval. Val, jawab Val. As-sa'atul an. As-saniyatul an. As-saniyatu. Wan nisfu. Oke. Ya, ini Kamis sa'atul an artinya jam berapa sekarang gitu kan? As-sa'atul an as-saniyatu wan nisfu. Sekarang jam 2:30 ya. Jam 10. Ya. Nah, sekarang anak-anak ditulis Kamis sa'atul an terus jawabannya di bawah as-sa'atul an wa nisfu, atau ini terusnya ini juga boleh, tapi ini dulu ya. Kamis sa'atul an, kemudian ini ditulis di sampingnya. Udah, itu aja hari ini nulisnya, ya. Setelah itu selesai, ya. Kamis sa'atul an. Terus lanjutannya jangan ini dulu ya. Ini jangan ini dulu, tapi Kamis sa'atul yang bertanya dulu gitu loh, ya. Dua-duanya, Pak. Ya, yang ini dan yang ini. Tapi nulisnya ini dulu, ya. Ya.
Untuk dia, untuk Anis sih nomor WA-nya sudah masuk di grup apa belum ya? Tahu nggak nomornya yang kayak apa? Masuk kok, Pak. Sudah ada deh, lagi Rek? Nomornya Anis sudah ada? Sudah. Ah, itu ya. Namanya siapa ya? Aku belum kasih nama. Coba. Di grup udah masuk kok, Pak. Apa ya? Oke. Nah, ini Fani ada ini. Anis. Salva juga ada. Siva. Si yang mana Anis ya? Yes. Sudah, Pak. Sudah ditulis, Raffi. Nah. Anis kemudian Siva, Salva, Anis, Siva, Salva, siapa lagi ya yang nggak berangkat? Nomornya yang nggak hadir? Fani. Lana ya? Lana apa ya? Ya, Lana. Oke. Lana. Masih ada lagi nggak, Rek? Anis, Siva, Salva, Lana, terus? Itu top 4 apa? Sudah, Pak. Oke. Kalau tidak mau di bawahnya nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, Noval. Sip, di bawahnya. Ya, mau ini ditulis di bawahnya sebenarnya juga nggak apa-apa. Kami sangatul an di atas, kemudian bawahnya asa'atul an wanis, asaniyatul wanisbu. Sudah, Pak. Oke. Pak. Yuk. Sudah, Pak. Sip, terima kasih. Ya. Kalau yang takut lupa artinya ditulis. Kami sangatul an jam berapa sekarang? Asa'atul an asaniyatul wanisbu. Sekarang jam 2:30. Itu boleh. Boleh mau takut kelupaan. Sa'atul an apa, Pak? Belum tahu. Artinya Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah selesai semua? Oke. Berarti hari ini 4 anak yang tidak berangkat ya. Anis, Siva, Salva, Lana. Ya, benar ya? Coba nanti Pak Guru Japri. Apa? kemarin Lana kesini, Pak. Ya? Kemarin Lana kesini. Ke rumahmu? Iya. Iya, Pak. Kemarin aku juga lihat di warung sama bapaknya. Ya dikasih tahu ya, maksudnya bapaknya atau anaknya itu bahwa setiap harinya belum masuk, Pak. ada pembelajaran gitu loh. Pak. Ya. Jarene Zume ketinggalan versi ini. Lah itu kan nanti bisa misalkan kesulitan ya, misalkan nih kayak Novel Raffi kan dulu kesulitan masuk Zoom, ya kan? Ya ke tempat Pak Guru kan ada solusi, ya kan? Nanti Pak Guru cari bantuan atau apa sehingga bisa masuk. Nah kayak Lana misalkan yang lain pada kesulitan. Fani udah masuk belum?
Siap? Gimana? Fani udah masuk belum? Fani belum kok. Maksudnya belum pernah gabung kenapa gitu loh. Iya, maksudnya kalau nggak bisa, Pak Guru kan saya pikir tidak masalah jika memang kendala sinyal, tapi ya bergabung ke temen gitu loh maksudnya kan, biar nggak ketinggalan pelajaran. Mau yang masuk aja kan belum tentu mudeng ya, apalagi yang nggak berangkat kan begitu. Yang penting Pak Guru sangat menghargai yang masuk atau yang ikut. Seperti itu, ya. Baik. Pembelajaran hari ini saya pikir cukup begitu ya. Ya kita nggak perlu panjang-panjang, yang penting 2 jam insya Allah sudah cukup lah kayak gitu. Ya. Ya, tugas bahasa Arab ada nggak ya? Separan itu. Bapak. Ayo. Baik, sementara itu dulu nggak apa-apa lah ya. Ya. Bapak. Ada tugas sama Bapak? Salam. Ada tugas? Coba nanti Pak Guru pikirkan. Tapi sementara belum ada sih. Terutama yang mencakok ya. Terutama yang mencakok, monggo yang belum silahkan diselesaikan. Lah harapannya ya, yang itu nyangkoknya sebenarnya itu masih di pohon, jangan dipotong kayak Raffi ataupun Noval ataupun Faruk gitu ya, jangan dipotong batang dari pohonnya, tetap di pohonnya tetap gitu loh, biar nanti bisa ketahuan suatu saat 3 bulan kemudian ya berhasil apa tidak, keluar akarnya apa tidak gitu loh. Ya. Tapi yang udah kadung dipotong ya sudahlah, nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, baik, sementara begitu, terus kemudian hari ini cukup. Oh ya, informasi pembelajaran tilawah virtual sebenarnya itu agenda madrasah, namun belum bisa dilaksanakan Jumat hari ini. Coba suatu saat Pak Guru tetap ngomong dengan kepala hasilnya bagaimana. Artinya ketika hal itu bisa terlaksana ya Pak Guru berharap kelas 6 juga yang paling mendominasi kegiatan lah, dalam arti yang paling banyak aktif, karena ini kan sudah menjadi kelas percontohan adik-adik kelas, otomatis harus yang paling rajin dan lain sebagainya. Oke. Ditunggu tugas-tugas yang belum ya, seperti KF dan teman-teman. Baik, hari ini cukup. Apa ini aja ya, ini mumpung agak banyak, kita bentuk kepengurusan kelas sekarang apa gimana ya? Ada waktu nggak ini jam 10 lebih 9, ini udah siang lah, kita lain waktu aja. Baik, hari ini cukup, silakan perwakilan dari teman-teman untuk menyiapkan. Noval, siapkan Val untuk berdoa awal ngasri. Silakan yang lain, yang rapi, kita akan berdoa. Noval, silakan siapkan. Cukup lah, ya hari ini cukup. Silakan Noval. Turun. Oh ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ya? Belum kompak, Val, sekali lagi. Siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih dari Pak Guru, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk KE besok diingat-ingat ya, usahakan jam 8 sudah siap ya. Ya, Yang Pak. seperti kemarin. Ya, Pak. Untuk Fatah gimana? Besok Bapak kerja atau bagaimana? Ketika Bapak kerja bisa mengikuti apa tidak? Fatah. Ini kan karena ada Bapak di rumah ya, sehingga bisa masuk. Nah, ketika Bapak lagi kerja gimana ini?
Privat. Privat. Ya. Bisa ya. Ya upayakan Pak Guru berharap pada Fatah ya. Yang penting masuk gitu loh. Walaupun nanti kita belajar apa, yang penting Pak Guru sangat menghargai keaktifan anak-anak. Ya. Itu loh. Jika ada kendala sampaikan saja gitu loh. Baik, terima kasih hari ini yang sudah mengikuti pembelajaran virtual kelas 6 MI Tarwata Muclor, dan selamat beraktivitas di aktivitas yang lain. Nanti jangan lupa yang laki-laki Jumatan gitu, dan jangan